Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik pelajar hebat SMP di seluruh Indonesia. Berjumpa dengan saya, Ika Puspa Setiawati, Guru Muhammadiyah Kota Surabaya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama tentang suhu dan perubahannya. Apa itu suhu? Suhu adalah derajat panas atau dingin dari suatu benda. Suhu biasanya diukur menggunakan alat yang sudah kita kenal dengan nama termometer. Termometer ini jenisnya banyak ya adik-adik. Ada termometer klinis dan termometer digital yang biasanya digunakan untuk mengukur suhu badan. Ada lagi termometer ruang dan termometer Six Bellani yang digunakan untuk mengukur suhu pada suatu tempat atau ruangan. Termometer laboratorium untuk mengukur suhu air pada saat kalian melakukan kegiatan laboratorium. Ada lagi termometer bimetal untuk mengukur suhu oven, kompor, termostat, atau semacamnya. Termometer sebagai alat ukur suhu berisi cairan khusus, bisa alkohol, bisa juga air raksa. Air raksa sebagai pengisi termometer, dia bersifat mengkilap, sehingga lebih mudah diamati ketika terjadi perubahan suhu. Sayangnya, raksa ini bersifat beracun ya, sehingga adik-adik perlu berhati-hati apabila termometer yang berisi raksa itu pecah. Sedangkan termometer alkohol, dia cenderung lebih aman digunakan dan harganya pun lebih murah. Sayangnya, alkohol ini tidak berwarna dan tidak mengkilap, sehingga ketika terjadi perubahan suhu, kenaikannya sedikit lebih sulit untuk diamati. Selain itu, alkohol juga bersifat membasahi dinding kaca, sehingga perlu ketelitian untuk mengamati perubahan atau kenaikan suhu. Termometer yang kita kenal tuh biasanya menggunakan satuan derajat Celcius. Selain itu, ada 3 skala yang lain yaitu Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Keempat skala pada termometer ini masing-masing memiliki titik didih dan titik bekunya. Ketika kalian akan menentukan perbandingan antara keempat skala itu, pertama kali kalian perlu mencari selisih antara titik didih dengan titik bekunya. Bagaimana cara mencarinya? Jadi contoh ya, untuk derajat Celcius, dia memiliki titik didih 100 dan titik beku 0. Maka selisih pada derajat Celcius adalah 100. Sedangkan Fahrenheit, titik didihnya adalah 212, titik bekunya 32, maka selisihnya adalah 180. Begitu cara mencari selisihnya. Setelah diketahui selisih antara titik didih dengan titik bekunya, kemudian dilakukan perbandingan antar skala termometer. Sehingga diperoleh hasil Celcius dibanding Fahrenheit dibanding Kelvin dibanding Reaumur sama dengan 100 dibanding 180 dibanding 100 dibanding 80. Ketika itu disederhanakan, diperolehlah angka yang berwarna merah dengan perbandingan 5 dibanding 9 dibanding 5 dibanding 4. Oke, pelan-pelan sambil dipahami ya. Kemudian persoalannya adalah bagaimana jika ada soal yang menyuruh kita atau meminta kita untuk mengubah dari satu skala ke skala yang lain. Kita ambil contoh sekarang mengubah dari skala Celcius. Ketika kita harus mengubah dari skala Celcius ke Reaumur, pertama-tama kalian harus bisa mengingat perbandingan skala antara Reaumur dengan Celcius. Iya benar. Karena di sini yang dicari adalah derajat Reaumur, maka kita bandingkan skala pada Reaumur dengan Celcius. 4 dibanding 5 dikali suhu yang diketahui. Dalam hal ini adalah derajat Celcius.
Celcius. 4 dari mana? 4 adalah skala dari Reaumur. 5 adalah skala dari Celcius. Gitu ya. Kenapa dikalikan dengan derajat Celcius? Karena suhu yang diketahui adalah Celcius. Kemudian, ketika adik-adik diminta mengubah dari Celcius ke Kelvin, berarti yang dicari adalah derajat Kelvin. Bandingkan skala Kelvin dengan skala Celcius. 5/5 atau 5 dibanding 5 dikali suhu Celciusnya ditambah 273. Kenapa ada tambahan 273? Karena Kelvin memiliki titik beku 273, sedangkan Celcius titik bekunya 0. Maka harus ditambahkan dengan 273. Ditambahkan terlebih dahulu baru dikalikan dengan 5/5. Kita lanjut. Ketika adik-adik diminta mengubah ke Fahrenheit, maka perbandingannya adalah 9/5 dikali suhu yang diketahui ditambah 32. Sama penjelasannya dengan Kelvin karena Fahrenheit memiliki titik beku 32, sehingga derajat Celciusnya ditambahkan terlebih dahulu dengan 32. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut ke contoh soalnya. Jika termometer Celcius menunjukkan suhu 20 derajat Celcius, berapa angka yang ditunjukkan pada termometer Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit? Caranya sama sehingga diperoleh hasil seperti yang adik-adik lihat pada layar. Oke, untuk lebih mudah dalam memahami, kita lanjutkan ke pembahasan skala yang lain ya. Di sini adik-adik diminta untuk mengubah dari skala Reaumur ke skala yang lain. Caranya sama, prinsipnya sama. Adik-adik bandingkan skala yang ditanyakan dengan skala yang diketahui dikalikan dengan suhunya. Berikut contoh soal untuk mengubah suhu Reaumur menjadi suhu pada derajat Celcius, Kelvin, dan Fahrenheit. Oke, sekarang ini ada cara untuk mengubah dari skala Kelvin ke skala yang lain. Nah, adik-adik perlu diperhatikan, kenapa di sini terjadi pengurangan 273? Iya benar, karena Kelvin memiliki titik beku 273. Ketika suhu itu diketahui dari Kelvin, diminta untuk mengubah ke skala yang lain, maka harus dikurangi terlebih dahulu dengan 273. Coba adik-adik perhatikan ke pengubahan Kelvin menjadi Fahrenheit. Di situ yang ditanyakan adalah suhu Fahrenheit. Perbandingannya adalah 9 dibanding 5. 9 adalah skalanya Fahrenheit, 5 adalah skalanya Kelvin yang diketahui. Dikali suhu Kelvin dikurangi terlebih dahulu dengan 273, kemudian hasilnya ditambah dengan 32. Setelah diperoleh angka, barulah dikalikan dengan 9 dibagi 5. Begitu ya caranya. Oke, sekarang kita diminta mengubah dari Fahrenheit ke skala yang lain, prinsipnya sama. Karena Fahrenheit memiliki titik beku 32, maka suhu Fahrenheit harus dikurangi terlebih dahulu dengan 32 sebelum diubah ke suhu yang lain. Coba adik-adik perhatikan ke pengubahan Fahrenheit menjadi Kelvin. Skala pada Kelvin itu adalah 5, Fahrenheit adalah 9, kemudian dikali
Suhu Fahrenheit yang diketahui dikurangi terlebih dahulu dengan 32. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan 273. Karena kita disuruh mencari ke Kelvin ya. Nah, kemudian hasilnya barulah dikalikan dengan 5/9. Begitu adik-adik. Oke, pelan-pelan kita juga akan bisa memahaminya. Nah, di sini ada beberapa soal yang bisa adik-adik coba kerjakan untuk lebih mengasah pemahaman kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kakak sampaikan di sini bermanfaat buat adik-adik semuanya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!